Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis saya, yaitu melorot batik. Nah, di sini toko kami bernama Lorotan Batik akan melakukan bagaimana sih cara pengembangan melorot batik di era sekarang. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya dari kelas IK 1A Politeknik Negeri Semarang. Nah, apa itu bisnis melorot batik? Sebelum kita mengetahui bisnis melorot batik, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai melorot batik. Apa sih yang dimaksud dengan melorot batik? Melorot batik adalah salah satu proses melorot batik atau salah satu proses pembuatan batik, yaitu pada saat kita merebus batik sebelum batik dapat digunakan atau dapat dijual di pasaran yang direbus dengan air panas. Nah, kemudian bisnis melorot batik adalah salah satu bisnis yang sangat mudah untuk dilakukan oleh kalangan pemuda sekarang, karena kita dapat melakukan bisnis ini dengan bekerjasama dengan siapapun, bisa dengan pihak sekolah ataupun pihak BLK yang baru. Nah, bisnis melorot batik ini memiliki beberapa uraian langkah. Yang pertama adalah kita dapat bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi nanti teknisnya adalah dari toko kami, yaitu Lorotan Batik, akan datang ke sekolah dan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah, tepatnya pada BK. Lalu kita memperkenalkan toko kami dan menjelaskan apa sih maksud toko kami untuk melakukan melorot batik dan membantu pihak sekolah untuk tidak bingung apabila terjadi iritasi atau terjadi kegagalan dalam melorot batik anak-anak muridnya, seperti itu. Setelah itu kita menunggu konfirmasi lebih lanjut dari guru BK beserta jajarannya. Apabila kita mendapatkan respon baik dari sekolah dan pastinya mendapatkan izin, kita dapat melakukan pengumuman atau pemberitahuan informasi kepada ketua kelas 12 mengenai melorot batik yang berada pada mapel seni budaya materi melorot batik mereka. Kemudian kita melakukan negosiasi untuk deadline pengumpulan tugas tersebut, yaitu pengumpulan batik tulisnya yang sudah diberi water glass dan sudah didiamkan beberapa jam. Kemudian setelah itu kita dapat mengambil, dari pihak kami akan datang ke sekolah kembali untuk mengambil batik tersebut dan dibawa ke toko dan dilakukan pemrosesan pengelorotan. Kemudian uraian langkah-langkah kerja usaha tersebut adalah yang pastinya pertama, siapkan mental dan fisik untuk memulai usaha tersebut. Lalu kita dapat menyiapkan alat bahan seperti kayu bakar, panci, centong, kayu, kemudian kompor atau tungku, air, dan kain batik. Kemudian kita dapat memasukkan air pada panci, lalu menyalakan kompor atau tungku, dan kita dapat meletakkan panci yang sudah terisi air tadi ke atas kompor atau tungku yang sudah menyala. Kemudian kita tunggu hingga air tersebut mendidih. Nah, setelah air mendidih, kita dapat melakukan penyelupan atau pemasukan kain batik tersebut yang akan dipelorot. Buat teman-teman nih, untuk melakukan prosesi lorot batik,
kita tidak dapat melakukan secara bersamaan. Jadi kita lakukan satu-satu supaya apa? Supaya batik yang kita lorot dari segi kualitas akan lebih bagus karena tidak tercampur dengan warna kain batik yang lainnya. Kemudian kita dapat mengaduk kain pada air yang mendidih tadi, dan setelah itu kita dapat mengangkat kain dengan centong kayu untuk melihat atau mengecek apakah water glaze dan malam itu sudah lurus. Seperti itu. Dan kita dapat melakukan hal itu secara berulang kali selama kurang lebih 20 menit untuk melakukan pelarutan batik. Nah, jika sudah 20 menit, kita dapat meletakkan kain tersebut pada ember yang sudah terisi dengan air dingin. Setelah itu kita dapat merendam sebentar selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah itu kita dapat mengucek kain tersebut. Tidak perlu lama-lama, cukup 5 menit saja kita melakukan pengucekan dan kita peras kain batik tersebut. Setelah itu kita ganti air dingin pada ember itu. Nah, setelah diganti air dinginnya, kita dapat menambahkan sedikit deterjen dan kucek kembali kain batik tersebut. Mengapa ditambahkan deterjen? Gunanya untuk membersihkan malam-malam yang masih menempel atau tersisa pada kain. Kemudian kita melakukan pemerasan dan penjemuran kain batik di tempat yang teduh guna untuk mengangin-anginkan saja sudah dapat kering atau cepat kering. Setelah itu kita dapat menggunakan kain batik yang setelah dikeringkan tadi. Kemudian uraian langkahnya di sini kayak menggunakan alur bisnis ngorot batik yang sangat simpel, yaitu dari toko kami yang bergambar orang di depannya ada laptop putih. Di sini kita dapat bekerjasama dengan gambar gedung, yaitu dengan gedung sekolah. Kemudian kita bernegosiasi tadi dengan Bapak Ibu Guru BK. Setelah Bapak Ibu Guru BK serta jajarannya melakukan rapat dan berkoordinasi dan menyetujui pihak kami untuk bekerjasama, kita dapat melakukan sosialisasi kepada anak-anak kelas 12 mengenai melorot batik, kemudian pengumpulan deadline batik yang akan dilorot seperti itu. Kemudian kita akan mencetak pengumpulan batik sesuai dengan jadwal. Itu. Setelah itu H-1 deadline, pihak kami akan datang ke sekolah dan mengambil kain batik yang siap dilorot. Setelah diambil, kain batik akan dilorot di toko kami. Dan setelah selesai dilorot, toko kami akan mengembalikan kembali kepada guru BK selaku yang memberi izin. Kemudian uraian langkah yang kedua adalah menggunakan flowchart. Nah, flowchart ini kita dapat mulai dengan start, yang pastinya mulai start ya. Kemudian memasukkan inputan nama, kelas, dan jumlah. Setelah memasukkan inputan tersebut, terdapat 4 proses yang harus dilalui dalam melorot batik ini, yaitu proses data nama sekolah. Setelah data nama sekolah tersebut, kita dapat melakukan pencetakan daftar nama BK-nya. Kemudian yang kedua adalah data kelas. Nah, di sini kita melakukan pencetakan daftar kelas yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga adalah penghitungan jumlah batik tulis yang berada pada kelas dan sekolah tersebut, dan akan dilakukan pencetakan secepat mungkin. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan harga batik, dan setelah dinegosiasi dengan murid, kemudian dengan Bapak Ibu Guru, akan muncul harganya. Untuk harganya sendiri itu berapa sesuai dengan hasil negosiasi.
tersebut. Nah, setelah keempat proses tersebut berjalan, kita masuk pada decision, yaitu untuk melakukan pengorderan. Nah, apakah pihak sekolah akan melakukan pengorderan kembali atau tidak? Jika iya, pihak sekolah akan kembali lagi pada penginputan nama, kelas, dan jumlah, dan melalui 4 proses tersebut. Nah, jika tidak melakukan pengorderan kembali, ada arti cuma 1 kali praktek, pihak sekolah tersebut langsung dapat melakukan penilaian toko kami, yaitu lorotan batik seperti itu, dan selesai. Kemudian langkah yang terakhir adalah shortcode. Di sini saya menggunakan shortcode bahasa pemrograman C++ seperti ini, dapat dibaca sendiri programnya. Nah, di sini saya tidak melakukan pengarang karena buat teman-teman semua, kita dapat terserah untuk daftar nota pembayar, daftar pemanggilannya mau dibuat seperti gimana. Dan di sini saya membuat simpel saja, yaitu dengan menggunakan sama dengan dan menggunakan garis tegak seperti itu. Nah, di sini di shortcode ini kita menggunakan beberapa tipe data, yaitu integer, float, char, kemudian kita menggunakan if else, lalu menggunakan count, dan juga percabangan do while seperti itu. Nah, kesimpulan pada praktikum kali ini adalah kita dapat melakukan praktikum algoritma dengan lancar, kemudian dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa uraian langkah yang dapat diterapkan pada bisnis yang kita miliki, seperti shortcode, kemudian flowchart seperti itu. Dan kemudian kita juga dapat menambahkan relasi untuk pembuatan bisnis yang akan kita laksanakan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.